Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak-anak hebat. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran tema 7 sub tema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Simak videonya dan jangan di-skip. Pentingnya sikap menjaga kerukunan dalam keragaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam menghadapi keberagaman agama, bangsa Indonesia harus mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghargai orang lain dalam memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Tidak boleh mencela agama orang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memahami prinsip dasar toleransi. Karena dengan memahami prinsip tersebut, kita bisa hidup saling berdampingan dalam perbedaan. Apalagi kita hidup di Indonesia yang merupakan negara majemuk yang penuh keberagaman agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, dan perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dapat memicu munculnya konflik jika kita tidak menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati. Gaya magnet dan gaya gravitasi. 1. Gaya magnet. Magnet merupakan sebuah benda yang berasal dari batuan yang mengandung logam besi. Tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh magnet inilah yang dinamakan dengan gaya magnet. Magnet yang kita temui ada dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang diperoleh dari tambang dan merupakan jenis logam yang sudah bersifat magnet dengan sendirinya. Sementara magnet buatan adalah logam yang dijadikan magnet oleh manusia. Magnet mempunyai suatu gaya yang disebut gaya tarik magnet, yaitu kemampuan suatu magnet untuk menarik atau menolak benda-benda tertentu. Adapun benda-benda yang dapat ditarik magnet antara lain besi, baja, nikel, kobalt, dan lain sebagainya. 2. Gaya gravitasi bumi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Bumi yang mempunyai massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk benda-benda yang ada di bumi. Jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi, maka seluruh benda di bumi ini akan melayang-layang. Semua benda seolah terlepas dari tempatnya. Adapun contoh lain dari gaya gravitasi antara lain jatuhnya buah dari pohonnya, daun yang berguguran, dan lain sebagainya. Mengenal seni motase, kolase, mozaik, dan aplikasi. 1. Motase. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan contoh dari motase. Apa itu motase? Motase adalah komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur beberapa sumber. Motase termasuk karya seni tempel karena dalam pembuatan gambar-gambar yang sudah jadi digunting, ditempel, dan disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai keinginan kita. 2. Kolase. Kolase juga termasuk karya seni tempel. Kolase adalah sebuah komposisi karya seni yang terbuat dari bermacam-macam bahan seperti kaca, kain, kertas, kayu, logam, dan biji-bijian yang ditempelkan pada bidang permukaan gambar. 3. Mozaik. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dengan ditempelkan dengan perekat
Mozaik dibuat dengan cara menempelkan potongan benda-benda lain. Benda-benda tersebut antara lain pecahan keramik, potongan kayu, pecahan kaca, kertas, guntingan dari daun kering, dan lain sebagainya. 4. Aplikasi. Aplikasi adalah suatu karya seni dengan menempelkan atau menjahit guntingan-guntingan kain yang dibentuk sedemikian rupa seperti bentuk bunga, buah, binatang, dan lain sebagainya. Contoh karya aplikasi yaitu sarung bantal yang diberi tempelan hiasan hewan, atau sarung bantal untuk sofa yang polos diberi tempelan kupu-kupu dari kain batik. Karya seni di atas mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang dimaksud yaitu fungsi praktis, edukatif, dan ekspresi. Fungsi praktis yaitu fungsi pada benda sehari-hari. Karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Fungsi edukatif yaitu fungsi yang dapat membantu mengembangkan daya pikir, daya serap, emosi, estetika, dan kreativitas. Fungsi ekspresi yaitu fungsi yang dapat membutuhkan ekspresi hanya dengan berbagai bahan dan tekstur. Demikian video pembahasan kali ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.